Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 Pendidikan Pancasila. Kami akan mempresentasikan tema yang kami ajukan, yaitu harmoni Pancasila dalam membangun keselarasan dan keseimbangan dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan saya sendiri, Fajar Ayu, dengan NIM 23029122 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya Kanta Sembiring dengan NIM 23045042 dari Prodi Pendidikan Geografi. Saya Sartika Silvi Fitriani dengan NIM 23329035 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan saya Raudatul Janda dengan NIM 23231077 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Harmoni Pancasila mengacu pada konsep keselarasan dan keseimbangan antara 5 sila dasar dalam Pancasila. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni antara nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Harmoni Pancasila melibatkan pemahaman dan mendalam terhadap masing-masing sila dalam Pancasila. Sila pertama menekankan keberagaman, keyakinan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas. Sila kedua mendorong perlakuan adil, menghormati hak asasi manusia, dan memajukan budaya yang beradab. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai dasar negara, serta menghargai kebinekaan sebagai kekayaan. Sila keempat menyuarakan prinsip demokrasi, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, dan pemilihan pemimpin secara bijaksana. Sila kelima memastikan distribusi keadilan sosial, hak dan kewajiban warga negara, serta mengatasi kesenjangan sosial. Pentingnya untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar harmoni Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Harmoni Pancasila dapat mencakup yang pertama yaitu studi kasus, menggunakan contoh kasus real untuk menunjukkan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat menghasilkan harmoni atau konflik. Yang kedua yaitu perbandingan dengan nilai lain. Perbandingan Pancasila dengan nilai-nilai universal atau sistem nilai lain untuk menunjukkan relevansinya dalam konteks global. Yang ketiga yaitu diskusi dan debat, mendorong diskusi kelompok atau debat untuk memahami sudut pandang yang beragam terkait penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu proyek kolaboratif, mengajak siswa atau peserta untuk bekerja sama dalam proyek yang mengali konsep harmoni Pancasila dalam berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Yang kelima yaitu aktivitas kreatif, menggunakan seni sastra atau media lain untuk menyampaikan pesan tentang harmoni Pancasila secara kreatif. Yang keenam yaitu kunjungan lapangan, melibatkan siswa dalam kunjungan ke tempat-tempat yang menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti lembaga keagamaan, pemerintahan, atau proyek sosial. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, materi tentang harmoni Pancasila dapat lebih hidup dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta didik atau masyarakat. Perkenalkan, nama saya Yafir Irfi, NIM 23088282, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga dari kelompok 11. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pembangunan keselarasan dan keseimbangan dalam harmoni Pancasila. Poin yang pertama, 1. Pemahaman nilai Pancasila. Menjelaskan secara mendalam tentang kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan pentingnya mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua, prinsip keadilan sosial. Menggali makna keadilan sosial dalam konteks Pancasila, membahas supaya mencapai distribusi yang adil dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Poin yang ketiga, persatuan dan kesatuan. Menyoroti pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai landasan negara, menjelaskan bagaimana diversitas budaya dan agama dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan persatuan. Poin yang keempat, peran hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memahami konsep demokrasi dalam bingkai musyawarah dan perwakilan, menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang bijaksana untuk kepentingan bersama. Poin yang kelima, toleransi dan menghargai perbedaan. Membahas arti toleransi dan menghargai perbedaan sebagai langkah penting menuju harmoni, merangsang kesadaran akan pluralitas masyarakat Indonesia,
Pentingnya pendidikan dan sosialisasi mengenai materi ini dalam berbagai lapisan masyarakat menjadi kunci untuk membangun kesadaran dan keseimbangan dalam harmoni Pancasila. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang memaksimalkan sumber daya alam yang telah disediakan. Pembangunan berkelanjutan juga memiliki arti pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan di generasi yang mendatang hanya demi memenuhi kebutuhannya sendiri. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan ideologi yang mendasari pembangunan berkelanjutan di negara. Pancasila menekankan pentingnya harmoni dalam setiap aspek kehidupan, termaksud pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Harmoni Pancasila merupakan prinsip yang menjadi landasan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global. Dalam kesimpulannya, harmoni Pancasila merupakan prinsip penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pancasila menekankan pentingnya harmoni antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Selain itu, Pancasila juga menekankan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan lebih baik dan lebih berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, harmoni Pancasila memiliki peran penting dalam membangun keselarasan dan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara harmoni Pancasila dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, keselarasan antara manusia dan alam. Harmoni Pancasila mengajarkan kita untuk hidup seimbang dengan alam dan menjaga keberlangsungan lingkungan. Kedua, keselarasan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Harmoni Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Yang ketiga, keselarasan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Harmoni Pancasila mengajarkan pentingnya keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang keempat, keselarasan antara tradisi dan inovasi. Harmoni Pancasila mengajarkan pentingnya menghormati dan melestarikan nilai-nilai tradisi sambil tetap terbuka terhadap inovasi dan perkembangan zaman. Dengan menerapkan prinsip-prinsip harmoni Pancasila dalam pembangunan, diharapkan dapat menciptakan keselarasan dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai temanya, yaitu harmoni Pancasila dalam membangun keselarasan dan keseimbangan dalam pembangunan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.